Kesimpulannya bahwa lafadz mujmal itu memang ada, hanya yang menjadi perdebatan, yang menjadi polemik. Apakah lafadz mujmal dalam Quran dan hadis itu ada? Wal asahhukuhu fil kitab was sunnah. Menurut pendapat asah terjadi ada. Nah, dalilnya apa? Dilamsilah sabiqah min huma. Karena banyak beberapa contoh-contoh tadi memang di dalam Quran dan hadis ada lafaz yang mujmal. Dalam hadis seperti la yamna'u ahadukum jarahu ayatu akhosabatan bijidarihi. Itu jelas. Dalam Quran seperti amin wa ayatun mustabiyatun la ya'lamu illallah wa rasikuna fil ilmi apa warasina bil ilmi yaquluna ya rasina bil ilmi mandek terus yaquluna aman nabi apa wakafnya kepada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah titik terus warasikuna bil ilmi yaquluna aman nabi berarti warasikuna bil ilmi ini ataf daripada illallah apa warasikuna bil ilmi ku ibtidak. Ini jelas mujmal. Maka menurut al-asah ada di dalam Quran, ada di dalam hadis tentang kemujmalan. Wa yumkinu ayan wa nafahu Daud. Menurut Daud tidak ada di dalam Quran dan hadis tentang mujmal. Karena Al-Quran itu diturunkan tibyanan li kulli syai'. Inna anzalna Qur'ana tibyanan li kulli syai'. Menjelaskan kok masih mujmal. Demikian pula Rasulullah itu diutus untuk menjelaskan tentang Quran dan hadis. Walaqad arsalna kalidubayyina linnas. Mosok lidubayyina linnas kok lafaz yang digunakan menjelaskan kok malah mujmal. Kan juga jelas. Wong menjelaskan enggak jelas. Dari sisi teknik itu apa yang dikatakan Daud benar. Tapi dalam sisi realita ternyata ada dalam Quran dan hadis yang mujmal. Nah, lagi ya. Di sini kita gak bisa menolak kedua-duanya, akhirnya dikatakan menurut sing luwih sahih karena dohir realistis ada mujmal itu. Ada. Wa yumkinu ayan fasila annab ya annal awal zahirun fi saud li annahu al malik dinikah wasani muktarinun bi mufassirihi. Wasalis wa zahirun fil ibtida' wa rabi' zahirun fi audi ilal ahad di anau mukhidul kalam mahatul kalam hadir wadil halin. Bagaimana Daud al-Dhahiri bisa ingkar tentang wujudul mujmal sementara banyak beberapa contoh-contoh yang di atas baik dalam Quran dan hadis. Jawabannya wayumkinu, mungkin bisa ditakdirkan dijawab dengan beberapa ketentuan seperti ini. Wayumkinu ayan fasilah atau ayu fasalah. Ayan fasilah dijelaskan dengan terperinci. Apa yang telah dikatakan Daud diperinci sebagai ini dipisah-pisah mujmal dari amsilah
dengan kata seperti ini dijelaskan bi'annal awal di dalam dawuh aw ya'ful ladzi biyadihi uqdatun nikah, bahwa di dalam ayat yang menjelaskan ketika suami menolak istri setelahnya bayar separuh wakot farutna marohunah geniku fanis kuma farotum illa ayyafuna aw ya'fual ladzi biyadihi uqdatun nikah waladzina wa in talaqtumun nisaa min qabli an tamassuhunna faqad faradtunna kunna faridah fanisfu ma faradtum illa ayyafuna aw ya'fual ladzi biyadihi uqdatun nikah. Ketika kamu menolak pada istrimu sebelum dan sudah dijelaskan masalah mas kawinnya, maka wajib bayar mas kawin separuh. Ila ayafuna kecuali ketika ila ayaful ladzi kecuali orang yang mempunyai akdu nikah ini memaafkan, ini dikatakan sahud. Berarti dia sudah diserahkan mas kawinnya terus dia mengampuni, tidak mengambil separuh. Berarti dibayar semua. Kenapa? Ki dzahir li sahud bukan bali. Kenapa? Li'annahu al-malik din nikah, yang memiliki nikah itu Zaud. Nah, sedangkan yang menikahkan wali itu hanya menikahkan, sebenarnya tidak ikut menikmati di dalam masalah, tidak tanggung jawab masalah mas kawin. Dapat mas kawin dia tidak dapat, kerugian juga tidak nanggung. Bahkan cara mazhab Imam Abu Hanifah kan wali itu tidak ada, tidak harus ada wali. Apalagi mazhab Daud. Mazhab Daud jelas ini awiyafwala dibiati udatun nikah adalah Daud, karena nikah itu menurut Daud tidak perlu butuh wali. So Daud atau ini nikah itu bila wali wala sudin. Dalam pernikahan itu menurut Imam Syafi'i biwaliyin wala wasudin la yasihu nikah illa bihuduri arba'atin al-wali wa saud wa syaitani. Baik saja harus hadir. Tapi cara Abu Hanifah nikah itu tidak butuh wali. Siapapun yang diangkat wali oleh zaujah itu jadi wali. Yang penting ada saksi. Cara Imam Malik harus ada wali tapi gak harus ada saksi. Cukup dengan wali dan transaksi. Nanti saja untuk mengadakan akdinun nikah sebelum bertanding itu harus diiklankan. Jadi waliman dhisik ngono ae, ngundang wong telu. Atau ngundang wong 5, ikung siji kan wis cukup. Ayo ikung siji wis cukup. Lah, cara Imam Daud Zahiri bila wali wala sudin. Makanya zahirnya ya Zaud. Nah, sedangkan yang kedua ila ma yusra alaikum itu bersamaan dengan mufassirnya gini wa khurrimat alaikumul maitatu wa damu wa lahmul khinjiri wa ma uhilla bihi li ghairillah wal munkhaniqatu. Terus khurrimat alaikum
alaikumul maitah ini tidak mujmal karena mufasirnya langsung dijelaskan. Mukhtarin. Kemarin mengatakan mujmal kan ilama yutla alaikum itu sebelum ada keterangan khurimat alaikumul maitah itu masih bingung. Khilat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum. Bingung. Bahimatul an'am itu dihalalkan kecuali yang dibacakan kepada engkau itu haram. Sing dibacakan. Nah, itu mujmal. Cara juga mujmal itu ditafsiri dengan itu bersamaan dengan mufasirnya yaitu illa ma yutla alaikum hurimat alaikumul maitatu wad damu wa lahmul khinzir. Itu tafsirane berarti gak mujmal. Lah ya kan tapi mujmal sebelumnya. Itu satu kali kok niku ya ora mujmal. Mujmal itu ketika jedah dengan mufasir sehingga sudah sampai pada waktunya amal. Kalau sudah tidak waktunya amal ini tidak mujmal. Kalau belum waktunya amal ini tidak mujmal. Karena jelas seperti satu kata itu, mukhtarin itu satu kata. Wasalis wa zahirun bil ibtida. Untuk warasikuna fil ilmi yaquluna huwa min indillah yaquluna aman nabi wa min indillah niku jadi mutada tidak zahiri berarti waqafi dadi ilallah wa minhu ayatun muhkamatun wa minhu ayatun mustabihatun la ya'lamuha illallahu titik. Terus warasikun bil ilmi adalah ibtidah. Dohiri yang sehingga berkonotasi bahwa tidak ada satupun orang yang mengerti tentang mustabihat kecuali Allah. Warobe zahirun ilal ahad. Jadi la yamna'u ahadukum jarahu ayadoa khosabatan fi jidarihi zahir nang ahad itu. Kenapa li ana mahatul kalam? Karena yang dibicarakan itu masalah ahad. Bukan masalah jar. Sehingga kalau seperti ini berarti itu zahir wal muawwal urusannya majas dan hakikat bukan mujmal. Alinea baru. Iki carane bahasan baru pisan. Wal asahan al musamma syariah lafdiyah aku li lafdi audahu minal musamma al-lughawi lahu bi urfi syar'i li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam buisa li bayani syar'iyat fa yuhmalu ala syar'i. Ketika ada lafaz yang disebut dengan syariat, lafaz itu disebut dengan syariat, ini lebih jelas daripada bahasa. Yang sehingga apabila terjadi ta'adzur kembali kepada hakikat, maka dikembalikan kepada majas atau mujmal atau dilarikan kepada lughawi. Ini akan terjadi beberapa akwal. Nanti lek kalau asah anal musamma asyariah atau minal musamma al-lughawi. Contohnya
Ahallallahul bai'a wa harramar riba. Ahallallahul bai'a dalam bahasa bai' niku mubadalah. Pergantian apapun, penukaran apapun disebut dengan bai'. Muwafiqun syar'i amla. Yang berarti bisa dimasukkan semuanya penukaran apapun niku halal kecuali yang dilarang oleh syariat. Yang sehingga ketika di situ ada kemuskilan apakah ini halal atau haram, dikembalikan kepada yang asli adalah halal. Kedua, menurut Muqabil Asah termasuk Hanafi. Malah lagi mana Syafi'i ya halal bai'ah. Allah menghalalkan bai' yang sesuai dengan syariat. Berarti bai' itu tidak halal kecuali dengan yang cocok dengan syariat. Asalnya bai' ini haram. Penukaran haram kecuali yang cocok karo syariat. Yang berarti untuk menghalalkan bai' harus ada dalil yang memperbolehkan. Kalau tidak ada dalil haram kabeh. Dan menurut Hanafi murah. Bai' itu halal kabeh kecuali dilarang oleh syariat termasuk narasulan bai'ul ghurur. Namun di dalam larangan Hanafi ini agak ketat. Yang sehingga apa itu namanya dalil kok ada larangan sedikit gak boleh, larangan sedikit gak boleh, bukan ono hadis. Tapi cara Syafi'i ndak. Larangan itu gak ketat. Pokoknya yang penting ada yang memperbolehkan sedikit boleh ya. Ini. Sehingga seperti katakan menjual asu. Nah Rasulullah ansamanil kalbi wa ujratil baghi. Itu tidak boleh. Samanil kalbi wa ujratil baghi. Apa alasannya? Cara Imam Syafi'i najis, dilarang. Yang akhirnya semuanya bai'un najasa nggak boleh. Kalau Hanafi wah. Semuanya bai' itu boleh. Najis pun nggak ada larangan karena nggak ada dalil yang tegas melarang tentang bai' najis. Sedangkan asu nggak najis. Nah, berarti larangannya ini apa? Larangannya itu kalbul akur yang tidak manfaat. Di cara Hanafi itu semuanya barang yang manfaat itu boleh dijual. Najis atau ora. Akhirnya menjual pupuk kandang ora masalah. Pokoknya yang penting manfaat. Tinjuane yang tidak boleh hanya bai'ul ghurur. Berarti setiap jual beli yang nanti akan berdampak tanasub itu yang nggak boleh. Kalau nanti kira-kira tidak akan berdampak tanasub, tidak terdampak geger di hadapan hakim, tidak masalah. Berarti sing manfaat. Ngoten. Karena
Imam Hanafi tidak mengatakan kalau asud itu najis. Dan sebaliknya, ketika nggak cocok karo kaidah syariah, walaupun ada dalil yang memperbolehkan itu tidak boleh. Cara Hanafi karena itu nggak boleh. Seperti akad mukhabarah, akad muzaroah, itu cara Hanafi nggak boleh, karena keluar dari kaidah ijarah, itu tidak maklum. Cara Hanafi boleh, Syafi'i boleh, karena terbukti Sayyidina Umar melakukan akad mukhabarah dengan ahli Khaybar tentang tanah yang dikuasai orang Islam terus digarapkan oleh Yahudi dalam Khaybar. Sehingga ini berdampak bahwa di dalam akad mukhabarah itu dilegalkan. Tapi Hanafi mengatakan tidak bisa. Mukhabarah muzaroah yang ada pada Khubairah itu nggak bisa dinalar dengan hukum yang normal karena ghairul qiyas disebabkan masih ada syaibah. Syaibah itu ada mambu-mambu tentang jizyah. Karena akadnya orang Islam terhadap Yahudi itu tidak transaksi yang murni, namun merupakan jizyah, imbalan dari orang Yahudi terhadap orang Islam. Nah, ini termasuk hukum ghairul qiyas, gak bisa dikembangkan. Cara ini. Lalu kenapa kok dikembalikan kepada lughat? Syarat termasuk dalam firman Allah, fa in talaqtum nisaa min qabli fa in talaquha ba'du fala tahillu lahu hatta tankiha zawjan ghairahu. At-talaqu marratani fa imsakum bima'rufin aw tasrihun bi ihsan. Tolak itu 2 kali. Kalau sudah lebih dari 2 kali, 3 kali gak halal kecuali tangkihah zawjan ghairah. Tangkihah ini bisa diartikan nikah secara syar'an, yaitu akad. Bisa diartikan lugotan, yaitu wat'i, zamun, kumpul. Nah, ini yang dimenangkan yang mana? Cara Syafi'i yang asal juga galami ini dimenangno syarat, berarti tidak boleh kecuali diakati orang lain. Mestinya kalau sudah diakati orang lain tidak harus diwati, tapi diperkuat dengan dalil lain. Ternyata ketika Rufai'ah ingin kembali kepada suaminya yang pertama, yang karena suaminya yang pertama itu apa itu namanya kayak saub, ternyata setelahnya Rabi yang kedua, ternyata yang kedua niku kayak saub, kayak kelambi amoh gak iso kena digawe ngadeg. Akhirnya kari Kanjeng Nabi dawuh la hatta tatuki usai lataki ka oleh sadurunge awakmu ngicipi madu. Niki akhirnya di samping akad harus ada wati. Lah ya Hanafi langsung nangge lughatan mawon wis ya wati. Mulane lek ana wong mari dilak telu terus selingkuh, naudzubillah, dia kata neh oleh ora apa-apa, walaupun belum dikawin orang
lain karena sudah terbukti diwati oleh orang lain. Tapi tetap nggak boleh. Ngoten. Niku diantaranya contoh lugat dengan syarat. Karenanya kenapa dimasukkan dalam lugawi lagu bi urfi syar'i li anna nabiy sallallahu alaihi wasallam bisa dibayani syar'iyat wa yuhmalu ala syar'i. Karena kanjeng Nabi itu diutus untuk menjelaskan syarat. Maka diartikan pada syarat. Syarat itu ada 3. Syarat itu al-ahkam al-munazzal ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala tifaimal ulama minal kitab wa sunnah nasun waslimbatun yasma'u salah satu aksam al-aqdu wal fiqh wa tasawuf. Hukum-hukum yang diturunkan Allah terhadap Nabi Muhammad yang dipahami oleh ulama dengan Quran dan hadis, baik itu secara tekstual atau kontekstual, yang terkumpul pada 3 hal, yaitu akidah, fikih dan tasawuf. Itu namanya syariat. Fa'ikhmal syarwakilalah fin nahyi, kalau di dalam nahi tidak wakilah. Faqala al-Ghazali wa mujmal wal amadi yahmilu al-lughawi. Kalau menurut untuk amadi, itu kalau Ghazali wa mujmalun, ketika lafaz masih taradud antara syar'i dengan lughawi, ini menjadi lafaz yang mujmal. Berarti contoh ini dimasukkan di dalam bab mujmal hanya mengambil satu sisi ini. Ketika lafaz itu masih taradud antara syar'i dengan lughawi, maka disebut dengan lafaz yang mujmal. Karenanya tafriqnya ini. Wa qad dzalika fi mas'alati lafzi imma haqiqatan aw majaz, imma haqiqatun aw majazun wa dzikrun tawtiatan li qaulihi. Sedangkan bahasan ini kan sudah dijelaskan dengan pelajaran sudah lewat. Tapi dituturkan di sini wa zakaruna, yang musannaf menjelaskan di dalam bab ini hanya untuk menyesuaikan dalam dawuh musannaf ini. Fa in ta'azzaru al-musamma asy-syar'iyyah ya al-musamma asy-syar'iyyu lil lafzi haqiqatan fayuraddu ilai bitajawuz muhafadzatan ala syar'i ma amkana aw wa mujmalun litaraddudi bainal majaz asy-syar'i wal musamma al-lughawi aw yuhmalu ala lughawi taqdiman lil haqiqah alal majaz aqwalun. Apabila ada lafaz yang tidak bisa diartikan syarak secara hakikatan, maka harus dikembalikan dalam cara syarak secara majaz. Apakah atau hal itu masih taradud, bisa majaz, bisa majaz syar'i atau musamma lughawi, atau diartikan kepada lughawi. Ini masih terjadi khilaf. Contoh nih, at-tawafu baiti sholatun ila anna allaha abaha bihi al-kalam faman nataka falyantik bi khairin aw liyasmut. Tawaf niku sholat. Hanya saja di dalam tawaf Allah memperbolehkan untuk berbicara. Ketika berbicara, berbicaralah dengan berbicara yang benar, yang baik. Nah, ini kalau kita artikan dengan syarak, jelas nggak bisa. Karena dalam sholat itu tidak boleh berpaling, tidak terus harus akwalun wa af'alun mutatahatun bitakbir wa mutatamatun bitaslim bisyara itu maksusah. Berarti nggak bisa dikatakan sholat syar'an. Ketika tidak bisa diartikan sholat syar'an, apakah kita artikan dengan sholat dengan syarak secara majasan, aikas sholat?
fisyurut. Berarti sholat aku tawaf itu seperti sholat, di dalam syaratnya harus suci dari hadas kecil, harus suci dari hadas besar. Atau kita artikan lughat, sholat itu tawaf itu doa, yang berarti tidak harus suci dari hadas, tidak suci dari najis. Ini mujmal atau kita artikan majas atau kita artikan lughat. Ini ada beberapa pendapat. Kalau kita melihat hadis ila anallahu khala fiyal kalam, menunjukkan bahwa sholat itu dikeluarkan dari sholat hakikat, yang berarti diartikan dengan sholat majasan. Lek menurut musamma syar'i audoh, lebih jelas. Lek diartikan musamma majasan, berarti tawaf itu seperti sholat di dalam syaratnya, yang berarti harus suci dari hadas, suci dari najis. Ala hadza madzhab Syafi'i. Ini menurut mazhab Imam Syafi'i. Atau diartikan secara lughat menurut Amadi. Yang berarti kalau diartikan secara lughat menurut Amadi, dan ini juga menurut Abu Hanifah, bahwa sholat itu tawaf itu sholat. Makanya cara Abu Hanifah itu tidak harus suci, doa. Nah, sedangkan perintah di dalam hadis dasarnya itu perkara lain, yang sehingga menurut mazhab Abu Hanifah, suci itu bukan menjadi kewajiban, menjadi syarat sholat, syarat sahnya tawaf, tapi merupakan kewajiban. Sehingga orang tawaf tidak dalam keadaan suci, berarti duwe hadas gede, tawaf sah, tapi wajib bayar dam karena tidak melakukan kewajiban. Dame unta. Cara mazhab sampai anak. Terus kalau orang yang tawaf dengan hadas kecil sah, tapi wajib bayar dam, ini kambing. Gila menurut Abu Hanifah, sholat itu tawaf itu ketika wong khet, kisah sah, tapi tetap wajib bayar dam. Iku boleh unta, kaputan gak gelem, ada sing gelem yo. Larangan. Lah wedhus ngono sik tandang to. Tapi kalau kita mengartikan mujmal, doa, as-salat guna doa, wa mangkola bil ijmal falitaradud. Jadi doa mungkin sama dengan kaulnya Muzani, tidak disyaratkan suci, berarti wong khat itu ora apa-apa, ora nek dam. Makanya bagi orang-orang yang nutur guys, pengen melok di kolam Muzani niko tawaf sah, gak usah ono dam-daman itu. Lulutan. Tapi cara Imam Ghazali sik mujmal itu. Sik mujmal mungkin sama dengan sholat, mungkin sholat lughatan. Sama dengan syarat berarti sholat mungkin lughatan. Paham nih? Nanti aku ikhtaram minal musannaf bisa bertasar ke gairi ala awal, berarti syarat. Jadi cara salah berarti misaluhu hadisun durmuti wa ghairihi wa ghairuhu atau bil bait salatun ila anallah khala fi al kalam ta'azzara fi masyi salat syar'an. Ini jelas gak bisa dilakukan salah syarat. Karena omongan barang kok. Apalagi salah syarat itu aqwalun wa af'alun iki wong tetakan takbir gak ada takbir, gak ada salam. Maka karena tidak bisa fadilatu ilai bitajawuz, dikembalikan syarat tapi majas. Berarti bagaimana bayukola kas sholat fi itibari taharah wa niyat wa naqwima, kudu ana niat ana
sucine. Au yukmadu ala sama ala ghawiyah, ala al-ghawi atau diartikan lugat bahwa doa. Kenapa bi khabairi bi adwiya bi khair? Karena listimali tawaf alaihi karena membuat tawaf itu membuat doa. Fala yutabaru fihi ma dzukir, makanya tidak harus suci, tidak harus niat. Au wa mujmalun, atau itu mujmal karena memang diantara keduanya bisa lugat bisa syarah. Disinilah dalam secara apa itu namanya usulnya ini akan berbeda-beda, yang kemudian akhirnya fikihnya kan berbeda-beda. Jadi atau sholatnya atau anak istiaratun biasanya kami hukum sholat istiarat itu haram niat anak biar sholat karena majat istiarah at-tahliyah. Gini ku majas yang balik karena gak menyebutkan alat tasbih. Atau diartikan pada misalnya lughawi itu doa, kalau diartikan pada doa berarti hakikatan. Berarti tapi juga masih perlu ditanjung kembali karena tawaf laisa doaan. Walaupun kadang-kadang bersama doa, tapi kan bukan doa. Oleh karenanya ketika dikatakan sholat itu bimakna lughawi ala tawaf min itlaqis misya ala ma yusaqibu, sesak karena bersamaan dengan doa seperti dawuh Allah, fala taqulu mimma lam yuzkaris, mallahi fala taqulu mimma lam yuzkar bis milah. Sebab bersamaan dengan doa. Atau bisa dikatakan sholat itu atau dzu sholatin, berarti bersamaan dengan doa. Dzu sholatin bersamaan dengan doa. La anallah khalafiyat takalum, berarti diartikan lugat. Atau mujmal. Ini kalau sani di dalam matan oleh Imam Ghazali karena masih mungkin diartikan syarah, bisa diartikan lugat. Tapi mujmal berarti mujmal enggak komentar, bingung kian. Nah, walhasil kalau kita artikan ke sholat secara majas berarti harus suci. Kalau kita artikan sholat lughatan tidak harus suci. Ya tentu pun. Wal mukhtar anna lafdhu al musta'mal li maknan tarotan wa li maknaya ini. Laisa zalikal makna akhadamina tartan ukhra ala sama qad utrika mujmalun ditaratu di bainal makna wal maknaya ini wakila yatarajjahu al maknaya nilai anau aksaru faidatan. Lafaz itu kadang bisa digunakan satu lafaz satu makna, kadang bisa digunakan dua makna. Kadang satu makna, kadang dua makna. Tapi makna yang satu ini bukan salah satu dari kedua makna. Nah ini termasuk di hukumi mujmal. Contohnya makanya diartikan kalau dua makna karena lebih banyak faedahnya. Kalau makna itu salah satunya, maka fayuk malu langsung dilamakan, diamalkan. Jasman diwujudi berisik malah ini karena betul-betul digunakan dua makna. Wayukofu al-akhir yang satu dimauqufkan, litarodud bihi. Pakilah akan yuk malu bihi, itu kadang diamalkan pula karena aksaru faidatan. Watakin bikali laisa madzarola kama kana wadhair anna muradu maidan. Misalul awal gini. Hadisu muslimin la yangkihul muhrim wala yungkihu. La yangkihul muhrim wala yungkihu. Nikah ini ada beberapa makna. Layang kihul al muhrim
Ini berarti bisa diartikan akad, bisa diartikan wadi. Kalau akad dawuh Kanjeng Nabi la nikah illa biwaliyin berarti akad. Bisa diartikan wadi karena dawuh Kanjeng Nabi isna'u kulla syai'in ilan nikah. Maknane loro. Lah fa innahu in khumila 'alal wad'i usufi tadi maknan wahid bahwa anal mukrim la yata'u wa la yuti'u. Lae di makna wadi berarti kata-kata layang kiku wala yang layak kiku wala yung kiku memberi makna tidak boleh wadi dan tidak boleh mempersilahkan diwadi, mengongangkan hai la yumakkinu ghairahu min wadi. Wa in khumila lal aqdi kalau dimaknakan pada akad ustubi tapi maknayani dua makna. Gak boleh mengakati nikah diri, tidak boleh mengakatkan kepada orang lain. Maknanya luru. Tapi makna luru niki bukan makna yang pertama, karena menikahkan pada orang lain bukan makna yang wati tadi, bukan makna nikah dan bukan makna wati. Wa huwa anal muhrim la yaqidu li nafsi wa la yaqidu li ghairihi. Muhrim tidak boleh mengakatkan pada dirinya dan tidak boleh mengakatkan kepada yang lain. Nah, ketika terjadi semacam ini, diarahkan yang mana? Iki sik mujmal. Berarti mujmal ketika tidak ada koren halal murad. Menurut Amadi lebih baik dimaknani dengan yang dua makna. Karena lebih baik dua makna apa? Tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan. Kalau tidak boleh wadi ini hanya makna satu saja. Wadi dan mengangkat orang wadi kan tapi tetap satu maknanya. Kama laudara baina ma yufidu wa ma la yufid. Tapi kalau maknanya itu yang salah satu makna itu adalah maknanya yang salah satu makna yang lain tadi itu juga maknanya dua makna, salah satu dua makna. Jadi artinya lafaz yang mustarok itu dua makna, yang satu makna yang masuk di dalam dua makna itu. Contohnya dawuh Kanjeng Nabi as-sayyibu ahaku binafsiya min waliyiha. Berarti maksudnya ahak ini bisa mengakati dirinya atau mengizini kepada wali yang sehingga mengakatinya, sehingga tidak boleh diijbar. Tapi iso diartikan dengan ngakati maring diwine dewi. Yang ngakati nang awake dhewe iki juga masuk di dalam dua makna tadi. Ayak kita li nafsi au ta'dina li waliyah. Maka dari sini akan diikhmalkan dengan dua makna tersebut secara pasti. Berarti bagaimana? Ahakku min waliyiha, tidak boleh, aku boleh meningkatkan kepada dirinya atau mengizinkan kepada walinya. Yang sehingga dari sini Abu Hanifah berbicara dengan pakai ini, wanita yang saibah itu boleh mengangkati pada dirinya. Demikian pula sebagian ashab kita Syafi'iyah juga ada yang mengatakan ketika saibah itu di tempat yang tidak ada wali boleh mengangkati kepada dirinya. Tidak ada wali, tidak ada hakim, boleh mengangkati kepada dirinya. Ini memakai dua makna tadi, yaitu ahakku binafsiya min waliyah, ya bi antakida li nafsihi au ta'zana liwaliyah. Berarti gak boleh ijbar.
Lah Imam Syafi'i walaupun ada dua dalam kata asib ahaku binafsiha min waliha itu bisa berkonotasi dua, namun ditaksis dengan hadis la nikaha illa biwaliyin wa man nakaha bila waliyin bahwa batilun. Akhirnya memilih salah satu karena dalil lain, bukan karena pemahaman usul yang semacam ini. Jadi tetap kalau dalam usul ini, kaidah ini, ketika makna dua dan salah satunya masuk di dalam makna dua ini, harus ditarikan kedua-duanya, dipakai kedua-duanya. Yang berarti pemahaman hadis tetap wanita boleh menikahkan wanita sayyib boleh menikahkan dirinya, boleh mengizini kepada walinya. Nah itu Hanafi bagaimana? Syafi'i kok nggak boleh? Nggak boleh bukan karena hadis ini, tapi dijamakkan dengan hadis yang lain, yaitu dengan hadis paman nakaha bi ghairi waliyin bahwa batilun pun sesuk al-bayan wal mubayyin. Yang mari mujmal mari dadi mubayyin, karena ada bayan. Kalau ada mujmal gak ada bayan yo tidak terjawab. Nah, setelahnya ada mujmal, bagaimana cara kita untuk mengeluarkan dari kemujmalan. Ini butuh lafaz yang bayan. Bagaimana penjelasannya bayan sesuai. Wis sing iki lek enek sing ditekokno. Angkat masalah Wudu. Kalau apa itu dengan menyelam itu kan bersamaan itu boleh, tapi kalau dibasuh dengan orang bersamaan itu kok tidak boleh? Kan nggak boleh. Kalau dibasuh bersamaan iku sing ilang hadase wajah itu. Bukan nanti kadhe dibasuh wong papat. Mana wong papat basuh karena nggak tertib, nggak bisa dikatakan tertib. Tapi lek di dalam ini tertib hukmi. Nah, ketika yang jero banyu plek ini saking cepetnya wis diarani target hukmi karena satu paket wis nang jero wis kabeh, apa wis kenekan banyu kabeh. Tapi kalau dibasuh kan enggak datang airnya. Iki ora datang kok banyu nang awake wis nang kono kok ngono. Dinawa itu wudu ini sekaligus marine iki wis langsung lah marine ku dengan ora detikan niku. Hanya berapa 0, detik dan gitu lho ini. Nah, lek sing digrojokno iki jelas membutuhkan tertib karena banyune ditekakno. Nah, ditekakno niki jangka waktu jelas punan. Etok ngoten lho. Nah, iku asline mek hukumnya wis dihukumi tertib, berarti kene ora dihukumi tertib ngono tok. Bukan dikatakan boleh atau tidak, boleh apa enggak? Boleh semua. Pertanyaannya sing kurang pas. Nah, terus dia lek kene kok boleh ning gak boleh. Iku salah iku kabeh boleh kok. Nah, dibasuh wong papat langsung ya oleh di apa itu namanya seluruh ya oleh, cuman konsekuensi yang beda. Ngono konsekuensi kenapa beda? Kalau seluruh itu diarani sudah dianggap tertib, kalau di soi kok belum dianggap tertib, ngono lho. Nah, iku mang jawabane. Di antara banyu warit karo dhewe sing warit nang kono iku beda. Kan ya maurut teng dhewe wis kanting kabeh niku wis begitu niat wis kena kabeh pisan. Ora kudu meneng. Karena menenge jangkae pira gak enek wong wis enak ngono. Dadi ilang ngene plek iku persoranane wis gak enek detikan niku pisan. 00 detik wis ngono. Tapi lek disiram gak iso wis enek khisi.
Kudu rezeki mergo apa? Tekone banyu ki khisin. Menawi tiang hujan-hujan. Beda nggih sami niku sami kalih arbaatun niku. Ah,